Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Dewi Natasha dari Prodi Teknik Elektroda 4 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal tentang persamaan regresi linear sederhana, di mana seperti pada gambar di atas ada beberapa tabel. Pada tabel yang berwarna orange itu adalah soalnya di mana Y sama dengan A tambah B X. Jadi itu soal yang saya angkat. Oke, langsung saja kita ke cara menjawabnya. Oke, selanjutnya itu pertama-tama kita blok dulu seluruh data di Y pada tabel berwarna orange. Kita akan pindahkan data tersebut ke sebelahnya, itu di tabel Y di warna abu-abu. Kita pindahkan ke sana datanya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung hasil dari nilai dari X dan Y pada X kuadrat, dimana cara menghitungnya itu sangat simpel. Kita pakai kodenya. Di sini kita pakai kode supaya lebih gampang lagi, dimana kodenya itu seperti ini. Nah, baik, selanjutnya itu kita masukkan kode agar lebih gampang lagi untuk menjumlahnya, dimana kita harus mengetik sama dengan terlebih dahulu, sama dengan, habis itu ketik huruf F, setelah itu kita ketik lagi angka 5. Setelah angka 5 kita kasih semacam tanda payung di atas. Tanda payung di atas ada di keyboard pastinya, tanda payung. Setelah itu kita ketik angka 2. Kita ketik angka 2 di sini. Nah, setelah itu kita ketik enter, maka semua data dari X dan Y itu jumlahnya sudah ada pada kolom X kuadrat. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sudah ada dari X dan Y tersebut. Nah, begitu caranya untuk X kuadrat, penjumlahan X kuadrat. Nah, selanjutnya kita bakalan cari nilai Y kuadrat. Untuk mencari hasil dari Y kuadrat itu yang sangat gampang, sama seperti yang tadi. Kita tinggal memasukkan kodenya, dimana kode untuk mencari hasil dari Y kuadrat itu, jumlah dari Y kuadrat itu seperti ini. Oke, kita ketik sama dengan, setelah itu kita ketik huruf G. Setelah huruf G kita ketik lagi angka 5. Setelah angka 5 kita sama seperti tadi, kita jangan lupa kasih angka kayak seperti payung. Oke, setelah kasih payung kita ketik angka 2. Setelah itu setelah angka 2 diketik, kita langsung saja untuk enter. Nah, setelah kita enter itu hasil dari Y kuadrat itu sudah muncul. Sangat gampang, teman-teman. Dengan kita menggunakan kode itu, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Kita tinggal kasih masuk kode, habis itu kita enter. Sangat mudah. Nah, selanjutnya kita tinggal cari hasil dari XY. Kita tinggal kasih masuk hasilnya. Dan caranya sama seperti tadi. Kita kasih masukkan kode juga, dimana kodenya itu seperti ini. Oke, di mana kodenya di sini itu untuk menentukan untuk mendapatkan hasil XY itu, kodenya itu sama dengan, terus F5, terus kayak tanda payung seperti yang tadi. Terus setelah itu kita ketik huruf G dan angka 5. Setelah kodenya sudah kita ketik kan, sekarang bisa kita enter.
ini hasil dari untuk XY. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri semua data untuk X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY setelah kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal mentotalkan semua data di atas. Nah, untuk mentotalkan secara gampang itu juga kita pakai kode, di mana kodenya itu seperti berikut. Nah, selanjutnya kita ketik sama dengan, terus kita ketik lagi SUM. Setelah itu kita ketik sama buka kurung. Setelah buka kurung, kita blok semua data di kolom X. Kita blok semua datanya sampai ke bawah. Setelah itu, nah setelah terblok itu kode datanya itu bakal langsung ada di bawah. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Kita tinggal enter, maka totalnya itu bakalan muncul langsung. Begitupun dengan kolom berikutnya, itu tidak perlu kita tulis kode, kita tinggal perlu kita blok data awal, terus kita geser ke samping. Setelah kita ketik enter, nah sudah ada kan total dari semua data. Itu cara perhitungan sangat gampang menurut saya dilakukan di Excel, karena bukan kita memakai kode. Nah, setelah kita dapat semua total dari data-data di atas, selanjutnya kita bakalan kerja soalnya. Soal berikutnya, soalnya yang seperti di bawah. Bentar ya. Nah, ini dia soalnya, dimana soalnya itu terdapat 2A dan B. Di sini saya akan kerja A-nya terlebih dahulu. Teman-teman harus lihat ya bagaimana cara perhitungan di Excel. Nah, di sini saya akan menghitung bagian A terlebih dahulu. Ya. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Kita buka kurung utama, setelah buka kurung lagi, setelah itu kita kasih masuk kode dari kita tekan saja sigma. Sigma itu total ya, sigma itu total. Kita setelah kurung 2 tadi itu, buka kurung 2 tadi, kita ketik angka dari nilai Y. Sigma total dari nilai Y tadi kita ketik. Nah, setelah itu kita kali di sini tuh kita ketik bintang, tanda bintang. Setelah itu kita ketik lagi X kuadrat. Nah, X kuadrat itu pada kolom ketiga kita ketik saja langsung. Sigmanya kita ketik, totalnya. Nah, itu sudah kodenya sudah muncul. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, tutup kurung. Setelah itu seperti soal di samping kita kurangkan. Nah, setelah kurang sudah kita buka kurung lagi, dimana kita ketik nilai X. Kita ketik total X-nya. Setelah sudah kita kasih kali atau bintang. Setelah itu kita tekan sigma dari XY, dimana XY itu kolom terakhir. Kita ketik saja totalnya atau sigmanya, kita ketik. Nah, setelah itu kita tutup kurung lagi. Setelah itu kita buat tutup kurung sebanyak tutup kurung, terus tutup kurung utama. Setelah itu bagian bawahnya kita sudah berpindah ke bagian bawah, dimana itu terdapat ada huruf N ya. Kita garis miring dulu, kita ketik garis miring terlebih dahulu. Nah, garis miring. Selanjutnya kita buka kurung, terus kita tulis angka 15. Nah, kenapa bisa angka 15? Karena jumlah data di sini tuh sebanyak 15 ya. Seperti tabel data 15. Teman-teman bisa lihat itu ada 15 data, maka N di sini tuh jumlah datanya ya. Sebanyak berapa data turun? Berapa hari? 15. Kita pakai sini 15 hari. Terus setelah itu kita kasih kali atau tanda bintang. Tanda bintang, kita ketik tabel total atau sigma dari X kuadrat ya, kita
X kuadrat pada kolom ketiga di atas, kita totalkan, kita ketik sigmanya X kuadrat. Nah setelah itu kita sudah kan, kita ketik X kuadrat, setelah itu kita tutup kurung ya. Setelah itu kita kurangkan, kita kurang seperti pada soal, kita kurangkan. Di mana kita kurangkan itu, nah di sini kita kurangkan. Setelah itu kita selanjutnya kita buka kurung, kita ketik hasil sigma dari atau total dari X di atas. Setelah itu kita bikin bentuk payung, seperti bentuk payung. Selanjutnya 2, oke 2, terus kita tutup kurung, terus tutup kurung utama. Itu kita buat 2 tutup kurung. Kita 2 tutup kurung. Nah setelah itu kita enter. Nah ini hasil dari nilai A, hasil dari nilai A ya. Teman-teman bisa lihat sangat gampang bukan cara menghitungnya dengan menggunakan Excel, aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman bisa lihat itu hasil dari nilai A. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung pakai kalkulator karena kita sudah bisa menghitungnya secara manual di Excel.